Toxic. Talking asik tanpa toxic. What's good guys? Welcome back to podcast Toxic, di mana kita talking asik tanpa toxic, sponsored by CNI. Guys, I don't know about you guys, tapi hari ini gue lagi seneng banget karena kita mau bahas satu topik yang bener-bener relevan. Kita mau ngobrolin santai tentang Gen Z. Wow. Ya, dan hari ini kebetulan gue ditemenin oleh founder ya dan juga CEO of Dikmo Agency, Angeline Lee. Yes. Ya, thank you so much Angel udah bisa sempetin waktu datang ke Toxic. Mungkin kamu bisa kenalin diri kamu dulu nggak? Seorang Angeline Lee itu seorang siapa sih? Oke, first of all, thank you so much juga udah diundang ke acara Toxic Podcast. So, I'm Angeline Lee dan aku founder and CEO of Dikmo Agency. Dan Dikmo Agency sendiri adalah social media and branding agency actually, karena aku sendiri tuh backgroundnya memang jadi jurusan branding gitu. Di tahun 2020 kita diriin Dikmo Agency, and then tahun 2022 kita mutusin untuk serius dan jadiin PT gitu. Terus tahun 2024 kemarin kita akhirnya ekspansi ke personal branding agency yang namanya Hai Kenalin gitu. Gila, itu semua tadi diceritain dalam waktu singkat banget sampai gue juga overwhelmed ya. Dari 2020 tuh berarti udah mulai menelusuri dan menjajaki bisnis ini gitu. Yes, awalnya sih sebenarnya belum bisnis kali ya 2020. Belum bisnis. Belum bisnis. Bisa dibilang kayak cari penghasilan tambahan dulu gitu loh. Oke. Kan angkatan Covid ya kita. Iya benar-benar. Atau mungkin kita flashback dulu kali ya. Oke. Kalau Angeline itu atau dipanggil apa nih? Biasa enaknya gimana? Angel boleh. Angel boleh gitu kan. Kamu Gen Z bukan sih sebetulnya? Gen Z, aku lahir 2000. 2000. Gen Z itu sebetulnya angkatan tahun berapa ya? Karena beda-beda kalau gue lihat di Wikipedia, di ChatGPT gue cek-cek tuh kadang-kadang tuh kayak 96, 97 tuh Gen Z atau kayak udah milenial nih sebetulnya. Sebenarnya 97 tuh udah Gen Z, cuman orang-orang sekarang ngomongnya Zilenial. Zilenial. Iya. Jadi bukan milenial tapi bukan Gen Z tapi Zilenial. Zilenial. Itu beda sendiri ya berarti ya? Itu beda sendiri tuh, orang segmentasiin lagi. Oh. Kenapa? Karena mungkin secara personality-nya nggak nyambung kali sama Gen Z atau gimana nih? Mungkin kayak lebih ke ini ya, mereka nggak mau dibilang milenial, mereka juga nggak mau dibilang Gen Z gitu. Jadi mereka bilangnya mereka Zilenial. Tapi gue gitu loh. Kan gue kebetulan kan ya lu bisa tebak lah ya. Coba lu tebak deh, gue tahun berapa? 97-98 lah. Ya benar 97 ya. Gue tuh gak merasa seperti kayak Gen Z, tapi juga gak merasa seperti milenial banget. You know what I mean gak? Gimana? Kayak gue ngerasa tuh sebagai ya zilenial kali ya. Itu kadang-kadang cara gue kerja, mindset gue tuh masih milenial. Tapi ya mungkin dalam hal-hal lain, outfit gue atau cara gue ngomong tuh udah kayak Gen Z gitu. Kamu bisa relate gak kira-kira? Sebenarnya sempat karena waktu kita ketemu klien gitu kan. Dan ini gak cuma satu klien doang. Kayak beberapa klien kita tuh pas tahu kayak Angel umur berapa gitu kan. Awalnya kan kayak udahlah gak usah tahu gitu umur berapa. Kalau di workplace juga ngapain kita bahas tentang umur kan sebenarnya. Iya. Cuman mereka bilang kayak kalau kamu Gen Z kamu gak kelihatan kayak Gen Z sih gitu. Kamu kelihatan kayak milenial. Terus aku bilang ya aku Gen Z, aku bilang gitu. Terus mereka kaget. Mereka kira tuh aku tuh milenial, bukan Gen Z. Maksudnya dari mananya nih? Dari penampilannya atau dari cara ngomongnya? Terus aku bilang, so it's a good thing atau bad thing? Maksud aku kayak kelihatan tua atau gimana nih gitu kan. Kata mereka, it's a good thing karena mereka biasanya gak bisa kerja sama Gen Z. Mereka bilang gitu. Karena memang Gen Z itu unik loh. Maksudnya cara mereka kerja, cara mereka in the workplace itu beda sama yang lain. Kebetulan gue juga punya pengalaman kerja sama Gen Z kan. Ternyata as a zilenial tuh Gen Z gitu kerja sama Gen Z juga nggak gitu gampang. Tapi itu kita bahas nanti kali ya. Ini gue mau kulik lebih banyak tentang yang tadi yang lu ceritain tentang Dikmo Agency. Oke. Lu pertama kan mulai pas lagi di Covid era. Karena kita kan ya era-era Covid lah ya. Jadi berarti pas Covid itu kamu masih kuliah ya kayaknya ya? Iya masih kuliah semester berapa ya? Semester 5? Semester 5, semester 6 gitu deh. Itu berarti tahun ketiga? Tahun ketiga. Oke, dan itu pas lagi Covidnya gimana tuh kira-kira? Awal-awalnya lo kepikiran apa? Mau langsung jalan bisnis atau awal-awal kenapa bisa kepikiran jalan Dikmo ini? Oke, namanya Covid kan pasti financialnya ya nggak stabil gitu ya, unstable. So di sana sebenarnya pikirannya cuman satu sih kok, kayak pengen ngebantu, pengen punya uang sendiri gitu. Dan ngerasa kalau misalnya dulu kan kampus karena kita angkatan pertama yang online, jadi kayak dosen jelasin pun juga masih bingung gitu ya. Akhirnya kita nangkepnya pun juga bingung gitu. Nah, that's why akhirnya ngediriin Dikmo Agency.
gitu. Tapi waktu itu memang bisa dibilang belum sefokus itu karena pertama sambil kuliah, terus aku sambil part time job juga di salah satu digital marketing gitu. Dan sambil ada bisnis bakery gitu deh. Gila. Jadi kayak ya nggak sefokus itu sebenarnya pas di awal-awal Kuliah. Tadi apa aja kuliah. kuliah Jalanin part time part time sebagai apa nih di digital marketing. ads optimizer. Ads optimizer di digital marketing agency. Bukan agency sih, dia kayak digital marketing apa ya? Dibilang kayak trainer gitu. Oke, digital marketing company lah ya, Iya. gitu kan. Terus juga udah mulai jalanin Dikmo nih walaupun masih kecil-kecilan ya. Iya, masih kecil-kecilan. Terus juga bakery juga dijalanin. Ya karena pas COVID lagi banyak ya kok bakery bermunculan. Itu sampai setiap minggu gue cobain satu kali, ini ada test food dari bakery mana, Iya. bakery mana. Iya. Roti unyil lah, roti lapis legit lah, apalah. Banyak banget itu dulu. Tapi berarti Angel juga sempet ya, maksudnya di zaman itu juga sempet ikut tren buka bakery Sempet itu. yang dessert box gitu. Dessert box. Yes. Tapi jualan di online? Di Atau online, gimana? online aja dan by PO aja. Jadi seminggu ya paling cuma 2 kali, 3 kali buka PO gitu. Kalau buka PO itu kan gak ada resiko. Betul. Kalau nggak ada yang beli ya udah kita nggak usah bikin apa-apa gitu. Benar. Tapi akhirnya kenapa kamu setelah jalanin beberapa itu kamu fokus nih mau jalanin Dikmo? Apa karena yang bisnis lain kesannya lebih sulit atau gimana tuh? Sebenarnya kalau part time kan memang buat gain ini ya ilmu yang pasti gitu. Kalau yang dessert box itu memang cuan sebenarnya. Cuman aku nggak bisa ngeliat itu long term aku jalanin itu gitu kok. Gitu. Nah kalau misalnya yang Dikmo ini awalnya memang nggak seserius itu, tapi ternyata opportunity-nya tuh tinggi banget sih pas kita jalan itu dan kayaknya di waktu yang tepat juga gitu. Dan sepertinya mungkin jalan Tuhan juga ya karena klien kita nggak pernah yang namanya nyari klien pas saat itu, tapi klien datang aja Datang aja terus. padahal kita agensi baru. Karena mungkin di zaman-zaman itu yang namanya bisnis semuanya yang punya toko-toko di offline Iya. gitu ya, yang mungkin nggak gitu penting sosial media itu udah mulai harus mau nggak mau belajar tentang online ya nggak sih? Benar. Apalagi sekarang yang namanya sosial media gitu kan, TikTok lagi kenceng-kencengnya dulu. Kita scroll TikTok aja bisa sampai berapa jam gitu kan dulu kan pas di zaman-zaman COVID. Kalau kita nggak maksimalin kan sayang banget dong. Iya. Jadi berarti kamu gedenya di Dikmo tuh melalui sosial media atau melalui apa tuh? Kita gedenya sebenarnya karena sempat ada klien yang gede juga sih yang approach kita. Abis itu satu grup itu akhirnya pakai di kita berapa business unit ya? Kayak 7 business unit dia pakai kita deh dalam satu grup itu. Bisa sampai sepercaya itu gitu sama Angel. Iya. Padahal kan sebetulnya kan kalau kayak Gen Z ya, kembali lagi Gen Z gitu kan. Apalagi mungkin yang sorry ya tapi masih baru kuliah gitu kan. Susah diajak kerjasama. Awal-awalnya pas kamu approach atau kamu di approach sama perusahaan gede kayak gitu, kamu perasaannya gimana tuh? As a Gen Z gitu. As a Gen Z kayak hah yang bener nih gitu karena itu agensi baru banget kan. Iya, Kayak iya. kenapa nggak agensi yang lain gitu. Cuman itu memang kita awal dipercayain sama satu bisnis unitnya dia yang ya bisa dibilang mungkin paling kecil di grup nasional ini ya karena grupnya cukup besar juga gitu. Terus kita jalanin itu dan cocok sama mereka. Akhirnya direkomendasiin lah sama purchasing-nya mereka Ke bisnis unit yang lain-lainnya. ke HQ-nya langsung. Oke. Nah dari HQ ini langsung tuh masuk kita ke berapa ya? Ke awalnya 2 dulu bisnis unitnya gitu. Pokoknya ini salah satu grup yang besar lah di daerah PIK. Jadi harusnya orang-orang mungkin tahu ya. Oh, berarti gak boleh di-spill ya, Jel ya? Boleh nggak? Aku juga kurang tahu nih boleh nggak atau nggak di spill so dari sini. Nanti boleh deh kita bisik-bisikan kali ya. Namanya apa? Gitu. Akhirnya Karena baru gua juga tuh penasaran. baru ke 7 gitu. Oke, berarti berdasarkan dari track record yang satu bisnis unit nih, gitu kan, kamu dipercaya satu bisnis unit ini, terus kamu udah bisa goal lah istilahnya gitu kan, baru akhirnya si purchasing-nya nge-recommend kamu ke bisnis unit lain. Betul. Kamu merasa overwhelmed gak nih pas lagi nanganin berapa bisnis unit at the same time? Kamu udah punya karyawan dulu saat itu? Waktu itu udah, tapi belum banyak gitu pas waktu itu ya. Cuman overwhelm atau enggak, yes pasti ada overwhelm. Apalagi waktu masih sambil kuliah gitu kan. Tapi memang udah nggak jalan yang bakery lagi. Dan pas itu cuman ya udahlah ini opportunity sih menurut aku. Dan orang-orang juga pas ngelihat kayak oh kita portofolio jalanin bisnis ini, grup ini, itu langsung percaya gitu kok. Iya. Jadi kita ngelihat kayak walaupun awal-awal kita ya sambil belajar gitu ya dan overwhelm juga, cuman ya nggak mungkin kita lewatin sih
Yang gue perhatiin tuh Gitu. kayak gitu tuh guys. Jadi kalau kayak kita Gen Z gitu ya, apalagi kalau kita dapat an opportunity, itu kita gercep banget gak sih? Gercep. Karena gue banyak ngobrol sama Gen Z yang lain juga gitu yang entrepreneurs. Mereka dapat kesempatan apa, dikasih Tuhan misalkan kesempatan kerja sama big brand atau apa-apa, mereka ambil. Dan gue rasa itu sangat unik gitu. Karena mungkin di generasi sebelumnya banyak yang mikir-mikir dulu gitu Iya, kan. iya. Ataupun banyak yang ragu. Tapi Iya. kita sebagai Gen Z itu kita langsung gercep. Bagi kamu sendiri, kamu merasa ragu gak nih pas awal-awalnya jalanin Dikmo? Atau kamu merasa ya udah why not, nggak ada resikonya juga? Karena sebenarnya Dikmo sendiri kan agency. Aku sendiri tuh awalnya jalanin agency, aku nggak ada background agency sama sekali, dan kita nggak tahu agency itu gimana strukturnya. Kuliah ambil apa dulu? Branding. Tapi ambil branding. Nah, branding Oke. itu kita baru belajar agency setelah aku praktek agency. Jadi Yang satu kerja semester part time setelah. itu. Oh enggak, part time bukan agency kok. Oh bukan, bukan. Iya, jadi kan mata kuliah branding tuh ada agency lah, ngebahas agency gitu dalam marketing. Tapi itu setelah kita jalanin gitu, baru dibahas kan. Jadi sebenarnya kalau dari aku sih kita learning by doing. Jadi ya udah kita jalanin sambil kita belajar gitu. Gila, keren banget ya. Learning by doing ya. Heeh. Padahal sebetulnya masih baru banget, masih fresh banget. Tapi learning by doing terus bener gitu, ngegol, bisa ngecetak yang gede gitu, ikan besar kan istilahnya kan Iya. kakap lah levelnya. Iya. Penasaran tuh namanya apa tuh yang tadi tuh? Nanti Nama kita spill brand. Nanti kita spill ya. Oke. Coba Dikmo tuh secara scope of work mencakup apa aja? Kita social media management, termasuk juga sekarang di TikTok kita ekspansi ke TikTok. Terus kita ada KOL management juga, dan kita dikenal sama campaign kreatifnya sih, gitu. Jadi berarti kalau kayak social media management, jadi punya orang-orang yang social media spesialis lah ya. Betul. under team gitu kan. Benar. Dan juga KOL management berarti Influencer. you have in-house KOL atau you kerjasama sama KOL lain nanti bantu untuk menghubungkan ke perusahaan-perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Kita udah ada database-nya kalau influencer gitu. Jadi kita tinggal kontak dari database kita Iya. gitu. Jadi sebetulnya kan kalau kita lihat agency ya. Mm-mm. Ini this is your time to pitch nih sebetulnya nih. Ini gue bantu lo nih. Sebetulnya kan di luar sana kan ada banyak social media agency, ada banyak KOL management agency. Gue sendiri juga pernah pakai nih habisnya beberapa gitu kan. Apa sih sebetulnya yang membedakan Dikmo agency sama yang lain-lain? Oke, kalau social media itu kita high quality visual and relatable content. Jadi tuh tiap industri itu kita beda-bedain. Even kalau kita sama F&B nih, tapi kita pasti bedain F&B A sama F&B B gitu. Karena balik lagi background aku di branding, jadi kita paham gitu loh, audiens itu siapa, persona tuh siapa aja gitu. Kita bakal breakdown. Dan high quality-nya kan ada yang bilang kayak, kalau terlalu sinematik di Instagram gak bakal naik gitu, di TikTok gak bakal naik. Nah, kita have a way yang kayak tetap bagus dilihat, nggak sakit mata lah gitu, tapi tetap naik kontennya gitu. Dan itu semua learning by doing dong. Iya. Ya kan awal-awal kamu mungkin trial error dulu, terus see what works, see what doesn't work. Akhirnya kamu bisa menemukan the perfect formula untuk membuat kayak let's say photoshoot atau video shoot. Betul. Gitu ya. Betul. Dan yang bedain kita mungkin klien kita tuh rata-rata 3 tahun ke atas semua. Padahal kita kan sekitar 4 tahun ya sekarang, baru 4 tahun. Tahun ini 5 tahun sih gitu. Maksudnya kliennya 3 tahun ke atas gimana maksudnya? Maksudnya mereka udah 3 tahun lebih sama kita gitu rata-rata. Jadi nggak yang kayak cabut terus habis itu balik lagi gitu-gitu, enggak. Dan kalau dari mereka sih yang mereka suka adalah kita itu posisiin bukan kayak vendor lepas kok. Kita posisiin tuh kayak kita temennya mereka. Jadi mereka tuh kayak punya teman diskusi marketingnya lagi gitu. Enak ya, jadi punya kayak nggak usah hire orang lah ya. Iya. Udah langsung kerja sama Dikmo agency, udah seperti punya perpanjangan tangan dan kaki yang bisa bantu untuk mungkin istilahnya jadi sparring partner gitu kali ya. Bisa Iya. ada diskusi yang mana yang bagus strateginya gitu. Benar. Dan kita tuh cukup jujur sih, kayak misalnya kita bilang nih, udah nggak butuh KOL karena lu butuhnya gini gitu. Jadi kita tuh bukan yang kayak kan gue cuan, udahlah KOL aja masuk, TikTok aja masuk gitu. Even ada salah satu klien kita yang kita bilang kayak nggak butuh sosmed, I hiring aja orang langsung orang dalam, kita nanti manage ads-nya gitu. Jadi ya kita lebih ke kayak konsultan sih. Kalau misalnya mood kita nggak works, ngapain kita ambil gitu. Jadi ada ads management juga di sana. Ada ads KOL management. juga. Oke. Tadi yang menarik ya, kalau misalkan kita udah bekerja sama satu brand nih, misalkan saya mau pilih CNI ya misalkan gitu, kerja sama Dikmo agency dan bisa bertahan sampai 3 tahun, itu kan berarti kan
puas dong dengan hasilnya dong. Karena kan kalau memang nggak puas, misalkan kontraknya 1 tahun gitu, nggak usah diperpanjang dong kalau memang nggak ada itunya. Berarti client retentionnya bagus nih kayak ini Dikmo Agency ini. Iya. Cukup baik lah. Cukup baik ya, dan banyak orang cukup puas. Apalagi kalau di-treat sebagai teman. Apa karena approach ini ya gitu, kamu memang mempositioning Dikmo Agency sebagai teman gitu, bukan sebagai vendor lepas. Saya mungkin sebagai perusahaan, dari sudut pandang perusahaan itu sebetulnya cukup malas sih kerja sama agency. Ya kan, karena kan biasanya kalau kita kerja sama agency ya, kita kerjasamanya misalkan sih 6 bulan. Setelah 6 bulan periode selesai ya udah dia angkat tangan gitu kan. Dia nggak ada follow up-nya lagi, dan juga mungkin dia perspektifnya ya hanya sebagai konsultan luar aja yang mungkin tidak terlalu involved lah dengan day to day kita. Sedangkan kan sebetulnya yang kita perlu adalah orang-orang yang memahami kondisi kita sebetulnya seperti apa, dan mungkin walk us through step by step gimana. Nanti kalau what doesn't work, coba kita ganti strategi gitu kan. Betul. Nah, approach seperti begini yang sebagai a friend gitu ya, Dikmo Agency ini, apa karena kamu Gen Z nggak jadi kamu kepikiran gini? Atau sebetulnya kamu punya pandangan ini dari mana? Sebenarnya punya pandangan ini karena aku ngeliat dari sisi klien sih. Klien itu cuman peduli what they feel gitu sebenarnya. Ya. Bukan yang kayak misalnya ada suatu masalah, nggak apa kita kelarin gitu, kita ngobrolin bareng, tapi bukan berarti kita kayak defend ourselves gitu. Kadang kan kita ngeliat juga sih sebenarnya dari kita pitching gitu, kita nanya misalnya kenapa kok pindah dari agensi yang sebelumnya. Iya, soalnya kita ngerasa kita nggak didengar gitu. Jadi sebenarnya what matters adalah yang mereka rasakan tuh apa. Kalau mereka udah nyaman sama kita, ya udah mereka akan seterusnya sama kita gitu sih. Gitu. Dan sebenarnya dari sisi kalian pun juga males kan harus handover berkali-kali, agensi baru lagi, harus kasih tau lagi produknya apa gitu. Jadi ya selama kita bisa bikin mereka nyaman, ya mereka akan terus-terusan sama kita sih kok. Sebenarnya sih bener banget sih. Gue setuju banget yang tadi lo bilang. Kita pasti malas ganti vendor berkali-kali gitu kan. Karena kan ya pasti betul harus kenalin lagi, belum tentu cocok juga secara personality-nya orangnya juga. Terus juga mungkin aja harus start overnya. Kalau algoritma di Instagram, correct me if I'm wrong ya, gue bukan expert di sosial media, tapi kalau kita udah di handle oleh satu agency, dia suruh kita misalkan strateginya A nih ke A, terus kita di handle oleh agency B, strateginya justru terbalik 180 derajat ke B, kan mungkin secara Instagram kita jadi ngaco ya, algoritmanya jadi bingung gak sih? Misalnya audiensnya sebetulnya tuh ke anak muda, nanti tiba-tiba switch ke milenial, switch nanti ke boomer misalkan. Secara algoritma di dalam account kita mungkin jadinya kacau ya kalau kayak gitu ya. Iya, kalau sampai beda target market kayak gitu sih pasti akan refresh, harus kita refresh lagi. Iya. Dan pasti takes time gitu untuk nge-refresh kayak gitu. Benar. Oke, Jel, gue mau ngomongin sedikit tentang tipe lu sebagai Gen Z boss. Kan sekarang Angel kan berarti udah bisa disebut Gen Z boss belum nih? Atau apa nih disebutnya nih? Leader aja lah. Kalau bos kayak kalau bos kan kayak ngatur-ngatur gitu ya kesannya. Beda ya. Bos tuh kesannya negatif ya. Iya. Kita tuh leader ya. Oke, as a Gen Z leader, day to day Angel tuh kayak gimana sih? Mungkin dari bangun pagi kali. Oke, dari bangun pagi itu biasanya pas ya biasa lah ya, siap-siap dulu, and then langsung ngecek WhatsApp sama email gitu. Terus kita itu karena kita hybrid dan banyakkan WFH-nya, jadi kita pakai tools kok, productivity tools, namanya itu Asana gitu. Jadi di sana tuh aku bisa ngelihat tesnya tim aku saat itu atau tugas tim aku saat itu tuh apa aja gitu. And then baru ngelihat Google Calendar gitu. Jadi kalau misalnya ada meeting atau ada to-do list itu biasa aku masukin di Google Calendar semua gitu. Itu pagi-pagi tuh. Terus siang ya udahlah ya biasa kayak meeting, brainstorming sama tim gitu. Habis itu juga ada alignment meeting. Terus baru hari pas malamnya itu kalau udah selesai kerja, biasanya malamnya aku take time lagi untuk refresh kayak kira-kira tadi meetingnya apa ya? Ada nggak ya kayak karena kan baru malam tuh biasanya kita baru bisa mikir ya. Iya benar. Jadi baru nge-refresh lagi dan baru planning besokannya ngapain. Ya. Gitu. Tadi perasaan siang-siang nggak sempat makan siang tuh jadi itu. Oh iya makan siang ada lah. Makan siang ada sempat. Gitu ya. Aku saya masukin kok di Google Calendar makan siang. Atau kalau bakal lupa kali. Iya bakal lupa. Saking sibuknya. Ya. Berarti dari pagi sampai siang itu full your to do list, ada meeting apa segala itu kamu kelarin pagi-pagi, siang-siang. Baru bisa mulai mikir tuh di sore-sore ya. Di malam. Nah sore biasanya aku ambil waktu misalnya bisa workout atau misalnya work-life balance. Harus sempetin workout dong, ya gak sih? Iya, atau misalnya santai dulu kayak gitu-gitu sih.
Ya. Wah, berarti kalau misalkan workout itu, do you think itu penting gak sih sebetulnya untuk ada work life balance kayak gitu? Sebenarnya penting sih, tapi kayaknya mungkin aku punya pendapat pribadi soal work life balance. Oke, gimana? Coba kita mendengar. Jadi kan sebenarnya work life balance tuh kalau misalnya kayak orang bilangnya ya seimbang gitu kan, ketika seimbang. Tapi sebenarnya kalau menurut aku ya, work itu kan biasanya orang mikirnya kayak something yang hassle, yang kayak aduh capek banget gitu. Tapi di lain halnya kalau misalnya aku ngerasa di agency ini kan per project, dan project tuh punya challenge masing-masing. Jadi sometimes aku ngerasa kayak aku seneng gitu loh ngerjainnya. Aku enjoy. Jadi ngerasa kayak playground gitu. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya ada di mana kalau misalnya weekend pun aku harus bawa laptop, aku harus kerja, itu menurut aku nggak masalah karena itu masih work life balance menurut aku gitu. Even mungkin after kerja ngopi lebih santai kayak gitu-gitu kan. Tapi ya menurut aku itu sih work life balance. Mungkin pendapat aku pribadi adalah ya nggak harus paksain kayak gue suka kerja nih, tapi gue harus main sama temen. Nah kalau misalnya main sama temen di hari itu dia jadi kayak, gue kepikiran kerjaan nih dan lain-lain, kan jadi nggak balance ya. Nggak produktif juga kan. Nggak produktif. Berarti yang penting kalau kerjaan kita udah mulai mumet, mungkin kita baru take time off gitu ya. Kita fokus ke yang lain. Tapi as long as kita masih enjoy, as long as kita masih bisa berpikir dengan jernih, dan mental health kita, itu kan Gen Z kan mental health tidak terganggu, aman-aman aja ya kerja sampai di weekend juga ya. Oh berarti itu udah bener-bener nemuin passion tuh. Iya. Kalau sampai kerja tuh udah sampai nggak ngeliat jam, sampai sore sama malam juga masih mikirin terus nggak merasa mumet tuh pikiran, nggak capek gitu. Pasti ada masa-masa capek, pasti ada kan. Kayak misalnya nih mau lebaran nih, pasti mumet udah. Kenapa? Apa hubungan lebaran sama agency? Karena campaign-nya banyak banget kok. Kalau agency tuh udah mau lebaran tuh kita campaign semua. Konten jadi membludak pasti gitu. Jadi lagi sibuk-sibuknya dong? Lagi sibuk-sibuknya mungkin ini. Kemarin pas lagi Chinese New Year juga gak sempat narik angpau kali ya. Sempat, itu harus. Oh itu harus. Iya ya. Yang namanya sebelum merit lah ya kita ya. Harus kita maksimalin. Harus dimaksimalin gitu. Kalau enggak ya dipaksain gitu. Harus sampai. Oke. Wah berarti sampai larut malam juga sampai kerja. Biasanya kalau kamu typical day gitu ya, Monday to Friday, bangun jam berapa, tidur jam berapa tuh? Bangun tadi jam 6-an, jam 7 bisa udah bangun. Tidur, nah ini. Aduh, jam berapa nih kayak ini? Kadang jam 11, kadang jam 12. Tapi kalau misalnya kayak lagi gak bisa tidur, bisa jam 1 gitu. Tapi itu ngapain tuh? Misalnya itu nonton drakor kah? Atau sambil FaceTime-an gitu kan? Atau sambil mikirin kerjaan? Atau gimana? Ya kadang nonton podcast juga gitu. Terus kadang ya nonton Netflix. Ya main game kayak gitu-gitu juga sih sebenarnya. Tapi kadang sambil mikirin juga ya. Mungkin abis ini bisa nonton podcast toxic kali ya. Iya. Kali ya. Nonton dong. Oh suka main game juga berarti? Main game juga. Oh iya. Berarti kalau Gen Z itu bukannya fokus ke kerjaan mulu, tapi juga tetap harus ada waktu dong buat main game, buat workout, buat kayak gitu-gitunya ya. Iya sih. Oke, ya berarti itu Gen Z typical day. Biasanya kalau orang-orang gitu ya, in general, biasanya kalau Gen Z gitu suka mulai jalani bisnis, awal-awalnya tuh fokusnya di kerja dulu kali, sebelum mulai bisnis gitu kan. Karena mereka merasa ya lebih financially, lebih steady kalau sudah bekerja dulu, dapat income, baru nanti abis itu pakai modal yang mereka sudah kumpulkan tuh untuk jalani bisnis gitu kan. Tapi kalau kamu kayaknya enggak ya, maksudnya ini kerja jalan tapi jalanin Dikmo juga tetap jalan gitu. Iya. Pemikirannya gimana tuh pas lagi balancing kayak gitu? Karena baik lagi mungkin kenapa orang mikir gitu, karena kan orang pasti butuh uang lah ya. Sama juga sih sebenarnya pemikiranku gitu. Jadi kayak di satu sisi ya kuliah jalan, ada part time juga gitu. Karena itu belum bisa full time ya. Terus satu sisi ya udah jalanin bisnis. Dan kalau misalnya agency memang bisnisnya kan modalnya nggak banyak sih kalau sebenarnya. Yang penting apa tuh? Kreativitas. Yang penting kreativitas dan service. Aku selalu nekenin ke tim aku, kita tuh jual service, kita perusahaan jasa, service harus bagus. Bener gitu. banget. Iya. Jadi kita harus posisiin di posisi klien tuh apa. Misalnya ada klien yang chat kita pas weekend. Kenapa? Karena dia business owners. Dia nggak mungkin bisa mikirin bisnisnya pas weekdays. Nah yang kita butuh kasih apa, response dulu menurut aku. Aku bilang kayak kita tuh nggak perlu kasih answer, kasih aja respon. Kayak oke, kalau kita sampein ya ke tim hari Senin kita bakal get back gitu. Nggak harus jawaban saat itu juga gitu. Jadi kita kasih service terbaik lah gitu. Biasanya kalau
karyawan yang atau staff yang Gen Z gitu ya. Oh gue nggak mau, I wanna turn off my work phone during the weekend gitu kan. Ini sebetulnya clue sih, gue kadang-kadang punya tim yang kayak gitu juga sih, keselin juga kadang-kadang gitu kan. Kalau lu ngadepin orang-orang yang kayak gitu tuh kayak, aduh apa namanya, Ci gimana dong Ci, saya kan harus work life balance gitu kan. Ngerespon chat juga sebetulnya tuh kadang-kadang tuh jadi nggak bisa nge-type gitu ya, mungkin karena fokusnya hal-hal ke yang lain. Itu kamu marahin atau kamu gimana itu biasanya? Itu sih cuman butuh respon doang. Nggak butuh answer saat itu sebenarnya. Gitu. Mungkin kenapa berat karena mereka ngerasa, aduh gue harus kasih jawaban ya saat ini ya. Gitu. Tapi kan sebenarnya enggak kan kok. Sebenarnya kita juga ngerti kok itu weekend gitu. Iya. Jadi ya respon aja dulu gitu. Jadi membiasakan habit-habit kayak begitu. Jadi walaupun kita don't have an answer tapi tetap harus menjawab karena itu namanya customer, harus kita layani dengan baik. Betul. Itu selalu kamu ingetin ke dalam tim kamu. Iya. Soalnya kita ingetin kayak respon dulu gitu. Oke, selain dari itu gimana lagi mungkin kamu bisa kasih saya gambaran nggak day to day-nya as a Gen Z leader nih? How do you run your business? Kan sekarang udah PT kan? Sekarang udah PT. Oke, how do you run your business now? Oke, mungkin boleh di breakdown ya kok. Ya, karena lumayan luas nih. Mungkin cara kamu, let's say, cara kamu komunikasi nih ke tim gitu kan. Pasti ada tim yang lebih muda, ada usia yang mungkin yang lebih tua gitu ya. Itu cara komunikasi gimana tuh supaya kamu bisa navigate itu? Oke. Kalau misalnya kita sih sebenarnya komunikasi kayak tadi, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Kalau lebih tua itu kita 80% di agensi kita sebenarnya lebih tua. Iya, dibanding aku. Oh, dibanding kamu. Iya. Oke. Dibanding aku lebih tua dibanding aku 80%. 20%-nya tuh baru seumur atau enggak ya baru di bawah gitu kan. Angkatan 2002, 2003 gitu biasanya. Sorry, itu a conscious decision nggak by Angel? Misalnya gini, lu cari memang orang-orang yang lebih tua daripada lu gitu. Sengaja atau nggak sengaja? Sebenarnya sengaja nggak sengaja ya mungkin. Oke. Tapi tetap Gen Z kok, banyak kan tetap Gen Z gitu. Paling ya maksimal milenial memang sih. Gitu. Cuman tadi cara komunikasinya ya, mungkin specifically tuh Gen Z ya kok ya. Kalau tuh Gen Z ya, menurut aku kita harus jadi temen aja sih sebenarnya sama mereka. Tapi tetap ngebatasin ya profesional, temen ya temen gitu. Even kayak misalnya, waktu ada sih kasus di mana let's say attitude-nya kurang oke gitu kan. Aku tuh sangat embrace hard talk. Jadi aku benar-benar ajak ngobrol. Misalnya memang kita harus bukan artinya keras ya, tapi omongannya mungkin orang hindarin atau orang susah gitu. Nah justru aku panggil untuk kita ngobrol yuk gitu. Kenapa masalahnya? Akhirnya ketemu masalahnya karena dia bilang ya dia lagi ada family issues gitu di rumah. Terus aku bilang oke, kayak nggak apa, aku ngerti kok gitu. Tapi jangan kelamaan ya, karena situasi kayak gini tuh pengaruhin teman-teman kamu juga gitu. Bukan pengaruhin kamu doang. Karena hasil kerja kamu itu nanti yang lihat teman kamu yang diomelin klien kayak gitu kan. Itu ada juga yang bilang kayak, oh ya soalnya biasalah lagi ada sesuatu gitu. Terus aku bilang, oke, kalau misalnya ada sesuatu jangan kelamaan ya, pokoknya gitu sih. Jadi kita kasih tahu juga gitu. Misalnya ada yang bilang kayak, ya Jel, kayak gue lagi overwhelming. Anak baru nih, baru masuk, terus udah ada campaign lebaran gitu kan. Langsung overwhelming dong mereka. Kita jujur kayak, kita ngomong, ya soalnya kita bakal ada campaign lebaran nih sampai Maret. Tapi biasa after Maret sih gak gini-gini banget ya kita. Gitu sih. Jadi kita berusaha untuk mengerti mereka juga gitu. Dan kalau misalnya di Dikmo gitu ya, let's say kita telat nih karena sorry Jajel, kemarin ada yang saya ban bocor. Yaudah nggak apa-apa gitu. Oke, gitu. Kita nggak yang kayak kok bocor gini enggak. Terus kalau misalnya kayak sakit nih, yaudah kita ngertiin juga sih kayak oke, gitu. Jadi kita treat them as human, terus kita juga ya coba mengerti apa yang mereka hadapi, karena pasti mereka juga mengalami begini atau mereka kurang perform, pasti ada alasannya dong. Pasti ada alasannya. Dan kita betul. perlu cari tahu untuk kita bisa kasih solusi kepada mereka gitu ya. Ya, itu bener banget sih. Kalau gue lihat juga, tapi sebelumnya gue mau nanya dulu ya. Menurut lu kalau Gen Z gitu, apakah cara mereka menghadapi masalah dan mereka meresponi itu kan kadang-kadang mereka juga bingung gitu. Apakah perlu melibatkan professional life mereka atau tidak gitu. Mereka kadang-kadang kan nggak tahu bedanya personal life dengan professional life, bener nggak? Kadang-kadang misalkan mereka ban bocor nih, atau misalkan mereka ada masalah pribadi, mereka bawa ke kantor gitu. Menurut kamu sejauh mana kita perlu mentolerir hal seperti begitu? Mungkin dari pengalaman kali ya, yang aku balikin lagi sih ke mereka. Misalnya nih aku mau nolerir kayak, oh kan aku cewek, aku kemudian boleh dong.
Oh, oke. Mau nggak? Ya nggak mau kan pasti. Jangan Jul gitu kan. Ya sama gitu. Kita kalau tandanya kamu udah mature adalah kamu bisa kontrol emosi kamu gitu kan. Kalau misalnya lo jangan bisa kontrol emosi lo, ya berarti lo belum mature gitu. Aku bilang gitu sih. Justru itu adalah adulting sih. Gitu. Dan menurut Angel sendiri sebagai Gen Z leader gitu yang menghadapi Gen Z, perlu lebih sabar nggak daripada kalau kamu menghadapi let's say milenial atau menghadapi boomer gitu misalnya? Mungkin iya karena dari pengalaman mereka belum sematang itu kali ya gitu. Sama juga mungkin mungkin kalau yang kayak milenial mereka kan biasanya udah dari berbagai company sebelumnya tuh. Jadi mereka udah tahu sebenarnya perusahaan tuh jalannya seperti apa gitu. Oh dan tadi batasan-batasan yang mungkin aku nggak bisa tolerir adalah kalau misalnya sampai nggak respect gitu. Jadi sama-sama kita mutual respect lah gitu menurut maksud aku. Kadang-kadang susah tuh. Kalau respect kan kalau kita terlalu deket nih. Walaupun as a leader, kan kita kan harus tetap ngakrabin, harus jadi teman. Tapi kalau terlalu deket juga kan nggak bagus kan. Jadi kadang-kadang dia juga merasa oh ya udahlah kalau deadline yang mundur dikit ya udahlah tenang lah ini kan dia kan sohib gua gitu kan, best friend gua, kita kan solid gitu. Nah yang kayak gitu-gitu pernah terjadi nggak di Dikmu Agency? Terus kamu harus memperjelas tuh misalkan batasnya gimana? Pernah dan aku akhirnya step back karena aku nyadar kayak kayak udah mulai kayak nge-sense gitu sih kok kayak udah mulai terlalu deket nih kita. Akhirnya aku step back. Nah pas step back mereka kayak ngerasa juga akhirnya. Tapi aku bilang sih ini karena profesional bukan karena gue ngejauhin lo gitu. Ya karena lebih profesional aja sih. Gitu. Kalau cara gue nih ya nggak tahu nih kalau Angel relate atau enggak. Kalau gue sih misalkan tergantung konteks topik pembicaraannya juga dan tempatnya ada di mana gitu loh. Jadi misalkan kalau kita lagi jam 5:30 sore, jam 6 sore udah pada mau pulang nih, ya kan, ya ngobrol santai as a friend ya bisa gitu kan. Tapi kalau lagi di dalam meeting, lagi ngomongin kerjaan, ya kalau dia joking around, ya gue nggak ngerespon gitu, gue nggak ketawa juga, gue bilang ini kan waktunya untuk serius gitu. Betul. Nah jadi tergantung konteksnya dan tergantung waktunya juga. Would you agree nggak dengan itu? Ya setuju. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak meeting ya. Kalau misalnya ada salah kita tegur gitu kan kok. Kalau misalnya di luar abis itu mau main, abis itu kita mau olahraga bareng, ya udah itu bebas lagi. Oke Jel, gue mau nanya nih. Kan tadi lo bilang tim lo tuh banyak ya, range usia tuh banyak kan, dari usia muda sampai mungkin yang lebih tua daripada Angel sendiri. Tapi mostly masih di Gen Z ya? Yes. Masih Gen Z, oke. Nah yang untuk yang lebih tua nih daripada Angel gitu, ada kesulitan apa nggak ya mungkin Angel hadapi? Kan tadi kamu bilang you're big on respect dong. Respect is a very important thing di Dikmo gitu kan. Mereka ada kesulitan nggak untuk respect kamu? Mungkin karena misalkan let's say kamu usianya mungkin lebih muda, atau mungkin juga karena kamu perempuan. Ada nggak kesulitan kayak gitu? So far sih nggak pernah ada ya sampai sekarang gitu. Even kita tuh juga ada tim yang bapak-bapak punya anak kayak gitu-gitu juga masih nggak masalah tuh sebenarnya di kita. As long as tadi kita mutual respect dan sempat nanya juga ke salah satu yang udah kerja lama gitu di Dikmo Agency. Kita nanya kayak how do you feel punya atasan yang lebih muda gitu kan? Itu pas lagi di interview kamu tanyanya? Enggak, pas mereka udah kerja bareng lama gitu. Dan katanya justru kayak dari mereka nggak masalah. Karena kayak kita tuh ngelihat misalnya Angel bisa bring something juga to the table dan dia juga bisa bring something to the table gitu kan. Jadi ya udah kita sama-sama aja sih. Dan kalau misalnya kayak saling dengar gitu. Jadi nggak melulu karena aku lebih di atas secara posisi. Jadi aku terus yang benar enggak gitu. Jadi kalau misalnya sorry ya kita bilang sorry gitu. Maaf ya kita bilang maaf. Jadi itu balik lagi sih kayak mutual respect dan nggak senioritas kali ya bisa dibilang. Gitu. Dan bahkan kalau misalnya dia punya anak nih, kita juga care ke anaknya gitu. Oh anaknya bukan kerja tapi di care juga gitu maksudnya? Maksudnya kayak misalnya anaknya sakit, ya kita nanyain kayak gimana udah sembuh belum gitu. Terus waktu tuh kita juga pas lagi Christmas, kita tuh ngadain surprise kayak kita ngajak mereka ke mall, abis itu mereka boleh beliin hadiah buat siapapun. Maksudnya gitu. buat siapapun orang di kantor? Enggak, siapapun orang yang mereka sayang. Wow. Gitu. Wow. Dengan misalnya waktu itu cuma berapa ya? Waktunya cuman kayak 5 menit deh. 5 menit mereka boleh pick gitu. Terus budgetnya dari kita. Dari Dikmo Agency. Dari Dikmo. Berarti dari Angel ya. Wow, that's very cool sih. Berarti mereka tuh open mind. Maksudnya mereka nggak melihat senioritas, mereka nggak melihat siapa lu secara tampilan luarnya, tapi what you bring to the table. That's very open minded loh. Iya. Itu mungkin kalau untuk orang-orang yang karyawan-karyawan ataupun tim yang let's say millennial, Gen X gitu kan. Mungkin mereka lebih kaku nggak sih? Jadi kayak mereka kadang-kadang lebih susah untuk bisa
respect apalagi sama yang baru masuk nih atau yang baru ini kayaknya baru mulai bisnis baru 1-2 tahun sedangkan gue udah kerja 20 tahun gitu kan. Mungkin bagi mereka lebih susah tapi bagi Gen Z itu nggak gitu sulit ya karena mungkin mereka melihatnya dari your capability juga. Dan kita di awal nggak pernah ngomong aku mau berapa, nggak pernah sih. Jadi ya mereka lihat sendiri, mereka nembak sendiri aja. Iya. Ya bagi orang-orang juga kalau ngeliat gue kan kayak usia 40 tahun gitu kan. Enggak lah. Gak lah. Masih 22 tahun kok. Ya. Oke. What is your proudest moment nih? Yang mungkin kamu merasa kamu paling achieve as a business owner? Kita meningkat sih kok gitu. Pertama kita meningkat dan secara tim juga makin erat juga gitu. Dan proudest momentnya mungkin ya karena awalnya nggak expect sama sekali Dikmo bisa seperti sekarang gitu. Makanya 2022 kita berusaha untuk fokusin jadiin PT dan kita mulai tuh dari UMKM, akhirnya startup, akhirnya sekarang kita handle mulai corporate kayak gitu. Terus masuk ke personal branding. Dan dari segi tim itu juga aku ngeliat kayak mereka tuh solid, even ex Dikmo pun juga masih hangout sama anak-anak Dikmo gitu, kayak mereka kemarin ke gunung bareng gitu. Jadi aku tuh cukup happy ketika ngelihat teman-teman tuh kayak ngerasa nyaman di kantor kita gitu, walaupun kita hybrid ya, kita cuman seminggu sekali doang ke kantor. Tapi bisa seerat kayak gitu ya hubungannya? Iya, mereka kayak after kantor mereka lunch bareng, abis itu mereka dinner bareng, kayak mereka akhirnya main bareng gitu-gitu sih. Kamu nggak ikutan tuh kalau makan bareng atau kayak naik gunung bareng gitu? Aku nggak naik gunung. Naik gunung enggak? Nggak naik gunung. Tapi kalau makan bareng sih juga nggak ikutan ya, karena biarin aja mereka tuh nyaman. Karena takutnya kalau ada aku jadi gimana ya? Ya, tetap ada jarak dong. Pasti ada jarak gitu. Dan ya balik lagi kan kita nggak mau yang terlalu senempel itu ya. Ya berarti mereka walaupun 1 minggu ketemu tapi mereka sudah menemukan the sense of belonging to Dikmo. It's very important ya. Ada berapa staff yang sekarang ada di Dikmo? Kalau staff case 18 deh. Cuman nggak semuanya WFO ya kok. Gitu. Jadi banyak yang di luar kota juga? Ada yang luar kota juga. Kayak admin, social media admin kita kan itu nggak perlu ke kantor ya. Karena mereka memang di HP aja, jadi ya itu. Ya mereka di Bandung ada. Terus ada juga yang di luar-luar kota lainnya. Kalau saya bayangkan tuh berarti secara cost lumayan efektif tuh kayaknya tuh ya. Maksudnya kantor juga nggak perlu yang nyalain AC, nyalain listrik setiap hari, nggak perlu yang terlalu bagus banget secara office desk-nya yang kayak gimana gitu kan. Mereka bisa kerja sendiri kan masing-masing kan. Iya, dan kita kan banyak kan syuting kan. Syuting kita pasti ada sewa studio, sewa apartemen kadang kayak gitu. Dan kadang ya memang nempelnya karena kita syuting bareng tuh. Karena kalau syuting kan berbagai masalah ada ya. Betul. Tapi kalau syuting itu kan berarti secara cost itu kan dibebankan ke si klien kan? Ada klien dan juga langsung kita memang udah hitung sih. Oh ada juga. Ya. Oke. Nah gue mau nanya dikit tentang dealing sama teman-teman yang Gen Z gitu. Oke. Menurut kamu menyenangkan nggak punya bawahan ya, punya tim gitu ya, yang Gen Z? Oke, menyenangkan sih sebenarnya. Cuman aku tahu di sekarang tuh katanya 70% Gen Z. Ada berita ya di Volkatif atau apa gitu. Nih beritanya gue belum pernah baca. 70% Gen Z katanya habis ini ya dikeluarkan atau kayak perusahaan tuh nggak mau ambil Gen Z gitu. Agak sedih ya sebagai Gen Z melihat itu. Tapi kalau misalkan punya karyawan kayak kita kan oke ya nggak sih Jo? Ya nggak sih? Nah, cuman memang sempat ada juga masa di mana aku sendiri bingung cara handle Gen Z. Sempat ada tuh kok. Masa di mana kayak kok gue Gen Z aja bingung gitu cara nge-handle Gen Z. Tapi akhirnya ketemu sih. Mereka tuh cuman butuh kita ajak ngobrol gitu. Udah, yang penting kayak lingkungan mereka itu mereka happy, mereka akan happy gitu sih. Formulanya kayak itu aja sebenarnya menurut aku. Sebenarnya kalau saya nih, kan saya juga suka, tadi kan gue bilang kamu suka hard talk gitu kan. Iya. Hard talk tuh maksudnya kayak hard talk as in like kayak tough love talk gitu. Maksudnya seperti begitu, atau hard talk as in like heart to heart, curhat gitu, curhat session. Maksud kamu yang mana nih hard talknya nih? Hard talk-nya yang pertama sih kok. Yang pertama yang kayak ya udah kalau memang menurut gua performance lu kurang oke, gua akan ngomong di depan, gua nggak akan ngomongnya ya belak-belak sini sana kira-kira begitu ya. Nah gue juga kadang-kadang suka melakukan yang namanya itu kayak coaching, mentoring gitu. Jadi 1 bulan sekali kita suka ngobrol sama tim satu persatu nih untuk tahu tentang mereka itu sebetulnya butuhnya apa gitu kan, lingkungannya udah oke atau belum, secara performance-nya menurut mereka gimana gitu. Dan dari situ jadi gue tahu sedikit lebih tentang apa sih yang mereka sedang rasakan
Benar. Dan gimana caranya gue bisa bantu mereka. Kan ujung-ujungnya kita sebagai Gen Z leader kan mau yang terbaik untuk mereka dong. Iya. Kalau mereka bagus kan juga pasti akan membantu perusahaan secara keseluruhan. Iya. Jadi pasti kita harus pikirin tentang gimana caranya kita bisa membantu karir mereka sendiri. Kamu setuju gak tentang itu? Setuju, dan kita ada kayak gitu juga gitu. Dan sekarang kita tuh tahun ini nerapin sistem bintang. Jadi kalau misalnya kayak games gitu. Jadi kalau misalnya mereka do good atau do something yang kayak aku appreciate, mereka bakal dapat bintang. Tau gak sih kok film SpongeBob yang Tahu. bintang sama Mr. Puff? Bintangnya ditaruh di mana tapi ya? Nah, kita bikinin sheetsnya. Oh, sheetsnya. Ya, jadi per bulan tuh mereka adalah bintang-bintangnya. Jauh. Gitu. Jadi ya kan seru kan? Lo tau gak? Harusnya ya bintang itu ditaruh di sini. Di misalnya namanya tuh Valencia Jasmine gitu ya. Iya. Valencia Jasmine gitu kan. Taruhin bintang di sini. Jadi semua orang bisa lihat, wih gila si Valencia Jasmine itu dapat bintangnya udah 2 gitu kan. Kan orang lain jadi merasa tertantang gitu kan. Iya, Waduh, gimana nih caranya sampai gue bisa dapat bintang? Bisa bisa kita gitu. terapin. Ntar banyak kan? Iya. Kayak sama meter. Iya. Tapi kalau di kita nih ya, kan kebetulan gue juga punya komunitas Action Club kan. Dan kita juga punya tim internal juga gitu ya yang ngurusin komunitas ini. Kita tuh punya sistem gini, karena kan biasanya kita tuh suka meeting. Meeting itu kadang-kadang tuh telat datang, ya tahu sendiri lah Gen Z banyak alasan lah. Oh nggak baca WhatsApp, oh lagi di toilet, lagi ngurusin apalah gitu kan. Oh lagi hilang HP, nggak bawa, banyak alasan lah. Biasa. Jadi sistemnya gue gini, kita punya satu celengan bersama. Siapapun yang telat 1 menit pun ya harus masukin ke dalam celengan itu dari 5.000 atau 10.000 tergantung dari posisi mereka masing-masing. Level mereka masing-masing lah gitu. Kalau misalkan masih staff tuh masukinnya berapa, kalau supervisor masukinnya berapa gitu kan. Tujuannya apa? Nanti dari celengan itu kalau kita udah terkumpul sejumlah uang mana, ya kita pakai untuk nanti jalan-jalan bareng. Outing bareng atau apa. Ya nggak harus keluar dari dana kantor dong. Keluar dari dana mereka sendiri. Bener nggak? Nah kalau aku ini kalau misalnya kan mereka ada ini ya apa ya, kita pakai tools gitulah juga lah kalau misalnya mereka telat, dan kalau kantor tuh mereka harus ada absen kan, absen tertulis. Kalau yang paling banyak telat joget kok nggak nyanyi. Oh gitu ya. Iya. Jogetnya apa dulu nih? Kalau jogetnya kayak joget yang Joget gampang sih. TikTok ya boleh juga gitu. Jadi ya seru-seruan, tapi karena itu ya nggak tahu kenapa mungkin mereka malu jadi jarang telat. Bener kan? Kalau dikasih punishment gitu barang mereka, aduh gue gak mau nih. Iya. Gue nggak mau nyanyi, gue nggak mau joget gitu. Ya. Tapi itu justru jadi fun moment ya kalau misalkan lu telat nih gitu kan. Sistem bintang seperti gitu so far udah jalan berapa lama nih? Baru tahun ini, jadi baru banget. Menurut Angel efektif gak? Lumayan ya, kayak jadi seru aja gitu. Jadi dapat bintang gitu. Jadi kayak SpongeBob gitu lah. Inspirasinya dari SpongeBob. Mungkin kalau bintangnya ditukar sama duit sih mungkin lebih itu kali ya, lebih. Kalau duit ada juga. Kalau itu best OKR. OKR itu apa tuh? Objective Key Results. Jadi kita tuh tiap 3 bulan mereka bakal di-review sama HR. Itu yang paling tinggi OKR-nya itu bakal dapat bonus. Gitu. Nah, bonusnya berupa angpau. Angpau. Iya. Harus kongsi-kongsi dulu. Enggak boleh kan, belum nikah. Oh, belum nikah. Enggak boleh. Nanti abis nikah baru kongsi-kongsi gitu. Baru ya. boleh kongsi-kongsi. Ya, nanti mungkin Angel bisa nih someday gitu ya kalau memang sudah menikah, ya bisa dijajarin tuh 18 karyawan semua dikasih angpau satu persatu. Amin ya. Pasti buka isinya OKR yang baru. Aduh, nggak dapat duit Target lagi baru. OKR lagi. Kacau. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang kita mungkin mau summarize lah ya. Dikmu Agency ini tadi udah ngobrol-ngobrol behind the camera juga kayaknya sih kita juga perlu minta bantuan nih kayaknya dari Angel gitu ya buat Dikmu Agency. Boleh. What's next for Dikmu Agency ke depannya? Mungkin kalau kita lihat 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, what's the plan? Plannya memang kita akan jalan banyak ke corporate juga, tapi pastinya untuk klien-klien yang udah existing ya pasti kita akan tetap maintain gitu ya. Cuman memang akan fokusnya ke arah corporate, dan kita memang lagi fokusin personal branding agency kita juga sih. Karena sebenarnya kita awalnya itu udah handle personal branding dari tahun 2021, cuman pas tahun itu di Indonesia ya itu belum aware sama personal branding. Baru tahun 2024, 2025 ini baru aware gitu kan. Akhirnya kita bakal fokusin ke sana karena challenge-nya beda banget sih. Kok kita handle brand sama kita handle personal ya. Sebenarnya gitu. Jadi ya kita akan fokusin di sana juga. Oke, jadi kalau personal branding itu lebih ke arah individual, kalau corporate ya lebih ke arah satu perusahaan itu mau dibawa kemana, social media atau brandingnya dia gitu ya.
Ya, berarti bisa ya teman-teman ya, kalau memang teman-teman nih nanti kira-kira butuh personal branding advice dari Cici Yes. ini gitu kan. Kira-kira social media mau dibawa ke arah mana, apalagi yang mau jadi influencer atau non-influencer bisa mungkin hubungi Ci Angel Betul. ini gitu Karena ya. kita partneran sama influencer juga kok. Partneran juga. Iya, jadi yang bedain kita itu sih. Kita partneran sama influencer. Jadi mereka udah ada inilah basic knowledge-nya juga gitu. Ya, ya. Udah ada pengalaman juga. Oke. Kalau misalkan Angel nih ya, last question nih from me ya. Yes. If you can give one advice buat Gen Z di luar sana nih, yang mungkin entrepreneurs juga. Oke, berarti udah jadi entrepreneur nih, udah Atau bisnis. ya boleh lah, sudah jadi entrepreneur atau mau jadi entrepreneur, pengen jadi entrepreneur. Mungkin lagi kuliah juga gitu ya, sama-sama lagi mau merintis satu usaha atau mungkin udah punya satu usaha dan dia butuh satu advice nih. Oke. Dari pengalaman Angel sendiri, what's the advice? Jadi kan ada meme kalau Gen Z itu coming soon doang di Apa? bionya, coming soon. Coming soon, maksudnya gimana tuh? Jadi di Instagram cuma coming soon doang, tapi nggak dilaksanain. Itu meme-nya ya. Cuman mungkin kalau emang banyakan kayak gitu, maksudnya udah kepikiran nih, karena aku tau Gen Z tuh kreatif banget kok. Kayak ngomong apa juga pasti langsung tahu gitu, idenya tuh mau kemana. Ya laksanain aja idenya, kayak ngapain tunggu mateng gitu. Laksanain aja dulu, nanti juga bisa learning by doing gitu kan. Dan kalau misalnya menurut aku ya, paling yang perlu ditingkatin paling soft skillnya sih, kayak kalau Gen Z, karena aku percaya Gen Z itu sekarang udah melek teknologi, bisa lihat ChatGPT juga, jadi secara hard skill mah udah pasti full lah gitu. Mereka udah punya kapasitas yang cukup tinggi juga dan sangat-sangat fast learning itu. Jadi yang cuman tinggal diasah adalah itu soft skillnya aja gitu. Dan udah masuk aja dulu, toh masih muda kan sebenarnya. Betul. Kalau misalnya aku tuh dulu diajarin, kita ada namanya slot gagal gitu kok. Jadi kalau misalnya gagal, nanti bakal ada slot berhasilnya, tapi harus lewatin slot gagal itu. Sama aja kayak kita main game kan, misalnya kita jump, terus udah jatuh gitu kan. Kan mereka ke checkpoint gitu, checkpointnya juga udah ada gitu. Jadi kayak ngapain takut jatuh, kita main game aja juga kita jatuh gitu kan. Jadi ya udah tinggal balik lagi ke checkpoint, lanjutin lagi, dan kita udah tahu kita harus ngapain. Nggak mungkin kita jatuh lagi dong, kita pasti tahu kita oke, harus jump 2 kali misalnya gitu. Jadi kita itu sih, dari mulai aja kita bisa gagal kita bisa learning gitu. Kalau misalnya udah ada bisnis, paling konsisten aja ya. Kayak sekarang kita konsisten, kita juga tetap masih masuk ke dalam bisnisnya. Karena waktu aku diajarin sama orang tuaku, jangan punya mental Coca-Cola. Coca-Cola tuh kayak, Coca-Cola kan kalau dikocok, busanya naik kan. Tapi lama-lama kayak dia turun gitu. Lama dari sodanya ada tuh jadi nggak ada gitu. Jangan punya mental kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang semangat, konsistenin terus semangat sampai akhir gitu. Jangan cuman semangat di awal, habis itu lama-lama lemes. Ya, Gitu. ya. Berarti tadi yang gua nangkap sih, learning by doing itu penting banget ya. Kalau kita udah punya ide apa, ya kita jalanin dulu aja. Aduh, kalau Iya. kita kebanyakan pertimbangan, ini nanti gimana ya kalau seperti ini, nanti gimana kalau seperti ini, ujung-ujungnya jadi nggak jadi kan. Dan Iya. kita nggak akan pernah tahu what would happen kalau kita akhirnya melangkah langkah yang pertama itu. Betul. Selalu bertanya-tanya what if ini, what if itu. Jadi lebih baik daripada kita bertanya-tanya gitu, ya langsung aja kita take the first step, nanti ya learning by doing gitu ya. Dan buat yang tadi yang sudah punya bisnis, ya kita tetap harus konsisten. Memang di luar sana banyak Gen Z itu yang mungkin impulsif ya, ataupun ya cepat naik cepat juga turun gitu kan. Iya. Tapi kan kita tahu bahwa yang namanya konsistensi itu pasti ada hasilnya. Kalau Iya. kita put in the time, put in the effort, put in the hours, pasti nanti ada hasilnya buat kita Iya. semua gitu. Oke, thank you banget loh Angel for your time. I really learn a lot dari kamu Iya, juga. thank you juga kok. Ya, sukses Iya. banget ya buat Dikmong Agency ke Amin. depannya. Amin. Dan teman-teman, kalau tadi insightful ya dari Ci Angel ini, mau lebih banyak belajar tentang personal branding ataupun social media management ataupun KOL management or digital marketing in general, bisa follow Dikmo Agency di link yang di sini ya. Yes. Dan juga buat teman-teman yang kira-kira butuh komunitas nih, butuh teman-teman sesama Gen Z entrepreneurs untuk kita bisa sharing-sharing suka dan duka menjalankan bisnis, bisa juga follow Action Club karena kita akan sharing-sharing di sana tentang apa sih what it means to be a Gen Z entrepreneur. So thank you banget teman-teman semuanya udah nonton. Don't forget to comment, like, and also subscribe, and we'll see you guys next episode. Bye. Thank you. Bye. Toxic. Talking asik tanpa toxic.